Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harganya kembali ke tahun 2009. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa harga pada saat video ini dibuat sama dengan harga pada tahun 2009. Saham apakah itu? Langsung saja kita bahas. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untuk itu, kerugian teman-teman tanggung sendiri ya. Nah, saham yang akan kita bahas adalah SMGR, di mana harga pada saat video ini dibuat di angka 7.050 dan angka tersebut mirip seperti harga di tahun 2019. Teman-teman bisa baca di sini bahwa PT Semen Indonesia merupakan saham perusahaan BUMN yang mana menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kemudian kita lihat dari struktur pemegang sahamnya, 51,2 masih dipegang oleh pengendali yang adalah pemerintah Republik Indonesia dan 48,7% saham yang ada di masyarakat. Di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa direksi yang punya kepemilikan perusahaan ini, yang berarti mereka punya kepemilikan saham pada perusahaan yang mereka pimpin. Kemudian kita bahas dari probabilitas setiap bulan. Teman-teman bisa lihat bahwa saham SMGR ini cenderung naik di bulan Agustus dan Oktober dengan probabilitas 78%. Sebaliknya pada bulan April, saham ini cenderung mengalami penurunan di mana hanya punya probabilitas 11% saja. Bagaimana dengan bulan Januari sendiri? Teman-teman bisa lihat hingga video ini dibuat, saham SMGR masih naik 7% dan punya probabilitas sekitar 40% di bulan Januari dalam 10 tahun terakhir. Sekarang kita lihat untuk laporan keuangannya yang dinyatakan dalam jutaan rupiah pada Q3 2022. Perusahaan tercatat mempunyai jumlah aset 74 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas aset berasal dari aset tetap sebanyak 53,6 triliun rupiah. Untuk saldo kasnya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini hanya 2,4 triliun rupiah saja. Nah, jika teman-teman membandingkan total kas yang hanya 2 triliun dengan liabilitasnya yang berjumlah 31 triliun, berarti perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Apalagi hutang jangka pendeknya berjumlah 12 triliun yang berarti masih lebih besar dari saldo kas perusahaan. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa lihat bahwa pinjaman terbesar dari perusahaan ini adalah pinjaman bank dengan jumlah 7,5 triliun. Dan hal ini tentu saja akan berpengaruh pada semakin besarnya beban bunga yang harus mereka bayar. Selain itu ada juga hutang usaha pihak ketiga sebanyak 5,8 triliun yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian kita lihat ekuitasnya, perusahaan punya 37,11 triliun rupiah ekuitas yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 33 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat aspek laba rugi. Perusahaan punya pendapatan 25,2 triliun yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk beban pokok pendapatannya malah mengalami peningkatan dari 17,6 menjadi 17,9 triliun rupiah. Hal itulah yang menyebabkan laba kotornya mengalami penurunan dari 7,6 menjadi 7,3 triliun rupiah. Nah, di sini ada yang menarik, di mana beban keuangannya mengalami sedikit penurunan dari 1,2 triliun menjadi 957 miliar. Meskipun begitu, angka ini bisa dikatakan cukup besar karena mengingat perusahaan punya pinjaman bank dengan jumlah yang cukup besar. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Teman-teman bisa lihat bahwa laba periode berjalan di sini unik karena terjadi kenaikan dari 1,3 menjadi 1,6 triliun rupiah. Padahal, seperti yang sudah kita bahas tadi, pendapatannya mengalami penurunan dan beban pokoknya malah mengalami peningkatan. Ternyata, apabila teman-teman lihat lebih jauh lagi, hal itu disebabkan oleh beberapa aspek. Seperti contohnya adalah pendapatan dari operasi lainnya yang mengalami peningkatan, ada juga pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja yang mengalami peningkatan. Sehingga harus diingat bahwa kenaikan laba di periode ini bukan disebabkan karena peningkatan pendapatan, tapi karena ada pendapatan lain di luar pendapatan usahanya.
Kita masuk kepada historical laba, teman-teman bisa lihat bahwa SMGR punya laba yang fluktuatif setiap tahun, di mana laba pada tahun 2022 belum bisa sebesar laba pada tahun 2020. Nah, uniknya, saham ini justru mencetak laba terbesar pada tahun 2020 yang merupakan tahun yang mengalami krisis ekonomi global. Kita masuk kepada historical dividend. SMGR merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Dividen yield perusahaan ini sekitar 2,4% dengan PER 21 kali dan PBV 1,2 kali, yang berarti dengan modal 5.400, saham ini dijual dengan harga lebih mahal di angka 7.050. Untuk rasio keuangan NPM 6% dengan ROE 5%, angka yang bisa dikatakan cukup rendah. Dan untuk DER-nya sudah harus diwaspadai di angka 89%. Apalagi seperti pembahasan tadi, perusahaan ini punya saldo kas yang cukup kecil jika dibandingkan dengan liabilitas yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kita masuk kepada historical harga dalam 5 tahun terakhir masih turun 25%, di mana sempat di angka 13 ribuan, tapi sempat juga di angka 5.600-an. Dan harga pada saat video ini dibuat malah mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Kita masuk kepada historical PBV. Saham ini punya historical PBV sekitar 1,53 kali dalam 3 tahun terakhir. Berarti harga PBV saat video ini dibuat berada di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Nah, sebagai informasi, dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada PBV di atas 2,5 kali, tapi juga pernah turun hingga ke PBV 1 kali. Semoga hal itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman dalam melakukan analisa. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham SMGR ini menarik di harga 7.050? Menurut saya belum, di mana teman-teman bisa menunggu di harga 6.500. Dengan berbagai pertimbangan yang sudah kita bahas tadi, tentunya angka ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu teman-teman harus analisa lebih jauh lagi sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, semua kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oh iya, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Di sini banyak informasi dan langkah-langkah yang saya sampaikan terkait analisa laporan keuangan, mulai dari neraca hingga ke arus kas secara point by point. Selain itu, ada juga bonus file Excel yang berisi fitur screening laporan keuangan yang diharapkan bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.